Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan berjumpa lagi dalam pembelajaran bab 6 Dairoka Kokowa Toshoshitsu desu. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah bagaimana mengungkapkan suasana atau keadaan ruangan yang kita lihat atau kita datangi. Rouka wa kirei desu. Rouka adalah koridor, kirei adalah kata sifat. Nah, hai minasan kite imashou. Sambil mendengarkan, ulangi ya, kita belajar melafalkan. Hai, ganbatte ikimashou. 教室はとてもきれいです。教室はとてもきれいです。教室はきれいです。きれいです。教室は少し汚いです。教室は少し汚いです。教室は汚いです。汚いです。Hai, minasan. Kita lihat di sini ya, ada dua kata keterangan atau adverbia yang menempel setelah kata sifat atau sebelum kata sifat. Di sini kita lihat ya, totemo dan skoshi. Ini wa nan deshou ka? Artinya adalah sangat dan sedikit. Nah, minasan bisa menebak ya artinya kyoshitsu wa totemo kirei desu. Artinya, hai, so desu ne. Kyoshitsu wa totemo kirei desu artinya kelas sangat bersih. Sedangkan kyoshitsu wa skoshi kitanai desu artinya kelas sedikit kotor. Do deshou ka? Minasan, wakarimashita ne? Nah, di sini minasan sudah mulai mengenal kata sifat dalam bahasa Jepang. Nah, sebelumnya di bab-bab lalu kita sudah belajar mengenai kata sifat untuk karakter orang lain, ya. Tapi sekarang kita juga harus mengenal lebih jauh kata sifat dalam bahasa Jepang. Hai, Nihongo de keiyoshi wa futatsu arimasu. Jadi dalam bahasa Jepang ada dua kata sifat, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Mengapa kita harus membedakannya? Karena saat kita menegasikannya atau membuatnya menjadi negatif atau melekatkannya dengan kata benda, kita memerlukan pengetahuan tersebut. Contoh kata sifat na adalah kirei dan handsome. Dan kata sifat i adalah kitanai dan hiroi. Minasan oboete kudasai. Ingat, tidak selalu kata sifat yang diakhiri i adalah kata sifat i. Dan tidak selalu yang diakhiri tanpa i adalah kata sifat na. Contohnya ya, minasan. Kirei na hea. Untuk membentuk frase kamar yang bersih, kita memerlukan tambahan na. Kirei na hea. Kamar yang bersih. Ini adalah ciri dari kata sifat na. Sebaliknya, dalam membentuk frase untuk kata sifat i, kita tidak memerlukan na lagi. Cukup menggabungkan kata sifat dengan kata bendanya langsung. Contoh, kitanai hea. Kamar yang kotor. Do deshou ka, minasan? Sudah paham ya? Kalau kita ingin mengatakan kelas yang kotor, kita bisa mengatakan kitanai kyoshitsu. Seperti itu. Hai, minasan, kita sudah sampai ke rangkuman materi pembelajaran ya. Ya, untuk memandu tamu di sekolah, kita bisa menggunakan pola koko wa kouchou shitsu desu. Hai, artinya
di sini adalah ruang kepala sekolah. Nah, untuk menanyakan ruangan, kita menggunakan pola ini. Koko wa nan desu ka? Kita bisa menggunakan kata tunjuk koko lagi ya. Koko wa shokuin shitsu desu untuk menjawabnya. Nah, minasang masih ingat ya, kata tunjuk koko tidak sendiri saja, bisa digantikan dengan soko dan asoko bergantung situasi. Hai, yang kedua adalah saat menunjukkan tempat yang ditanyakan. Kita bisa menggunakan lantai. Contohnya, 10年生の教室は3階です。Hai, 10年生の教室artinya tepat sekali ruangan kelas 10. Sanggai artinya lantai 3. Nah, untuk menanyakannya kita bisa menggunakan kantin wa doko desu ka? Dan jawabannya kantin wa koko desu. Seperti itu. Nah, minasang, untuk rangkuman materi selanjutnya adalah kita bisa melaporkan kebersihan ruangan. Contoh, rouka wa kirei desu. Koridor bersih. Koutei wa skoshi kitanai desu. Lapangan sedikit kotor. Hai minasang, bagaimana Anda bisa melaporkan ruangan-ruangan lain bukan dengan pola-pola tadi? Hai minasang, dengan slide rangkuman materi tadi, maka berakhirlah pertemuan kita untuk bab 6, Dairoka no Jugyo wa koko made owarimashou. Minasang, goshicou arigatou gozaimashita. Mata aimashou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda paham ya. Mata aimashou.